Dan untuk mengetahui kondisi terkini banjir perumahan Dinar Indah, kita sudah terhubung dengan jurnalis MJN Galih Agus Saputra langsung dari lokasi. Galih, seperti apa kondisi terkini di perumahan Dinar Indah hingga malam ini? Apakah banjir sudah mulai surut, Galih? Ya, Egan dan juga pemirsa, banjir kembali melanda perumahan Dinar Indah yang terletak di Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, yang pada Januari lalu juga sempat dilanda peristiwa yang sama. Dan banjir hari ini terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, yang awalnya diawali dengan hujan yang cukup deras. Dari keterangan warga yang kami temui mengatakan bahwa pertama kali air yang meluap ini mencapai setidaknya 1 hingga 2,5 meter atau mengikuti ketinggian tanah yang berada di permukaan tanah yang ada di perumahan Dinar Indah ini. Meskipun cukup tinggi, namun saat ini ketinggian air sudah tidak terlihat di perumahan Dinar Indah karena memang banjir ini jika terjadi di perumahan Dinar Indah hanya terjadi secara sekejap kemudian lalu surut dan saat ini hanya menyisakan lumpur maupun sisa-sisa sampah yang terbawa arus air. Dan warga mengatakan bahwa banjir ini diawali dengan hujan yang cukup deras, kemudian akibat debit air yang cukup tinggi, kemudian debit air yang ada di Sungai Babon ini meningkat sehingga meluap ke permukiman warga. Dan sebagai informasi, Sungai Babon ini adalah hilir dari dataran yang lebih tinggi di sebelumnya, yang mana berada di Sungai Melueh. Dan jika Sungai Melueh ini debit airnya tinggi, maka bisa dipastikan sungai yang ada di sebelah perumahan Dinar Indah ini kemudian meluap dan air masuk ke pemukiman warga. Dan selain itu banjir ini juga diakibatkan dengan adanya tanggul yang jebol. Dan memang pada saat terjadi banjir yang pertama kemarin pada Januari ini ada tanggul yang jebol di sisi utara yang mana sudah diperbaiki dan diperkuat, namun saat terjadi banjir kali ini ternyata kembali jebol dan mencapai sekitar 40 cm. Dan saat terjadi banjir hari ini, di sisi lain yakni di sisi selatan kembali terjadi jebol tanggul yang mencapai sekitar 30 cm. Dan total di 2 titik tanggul jebol ini, tanggul yang jebol mencapai sekitar 70 cm, Egan. Ya, Galih. Dengan Resa di studio, Galih, bagaimana dengan warga yang terdampak banjir sejauh ini? Apakah seluruh warga saat ini memang sudah berada di lokasi pengungsian? Ya, Resa, untuk warga saat ini masih mengungsi di sekitar atau di tempat yang tidak jauh dari lokasi banjir ini atau lebih tepatnya di Masjid Ar-Rahman. Total jumlah yang terdampak ini mencapai 39 kakak dengan jumlah jiwa mencapai kurang lebih 140 hingga 150-an. Dan memang kemarin waktu banjir pada Januari lalu warga sempat mengungsi ke Balai Diklat di Ketilang, namun saat ini warga memilih untuk mengungsi ke Masjid Ar-Rahman agar lebih dekat dengan rumahnya yang saat ini ditinggalkan. Dan selain itu tampak tadi juga warga kemudian anggota TNI dan Polri yang juga membantu warga terdampak banjir di tempat ini. Selain itu ada juga relawan yang turun tangan untuk membantu membersihkan sisa-sisa sampah maupun lumpur yang ada di tempat ini. Selain itu warga saat ini juga membutuhkan bantuan berupa sembako seperti minyak, kemudian beras atau telur yang bisa digunakan atau bisa dimasak untuk mencukupi kebutuhan konsumsi selama terdampak banjir ini. Adapun bantuan lain yang dibutuhkan ialah perlengkapan bayi yang bisa digunakan untuk anak-anak warga terdampak yang saat ini masih bertahan di Masjid Ar-Rahman. Dan untuk tindak lanjut saat ini masih terus dilakukan oleh pemerintah setempat seperti melakukan penghijauan di wilayah hulu, kemudian mengeruk sedimen di sungai-sungai Kota Semarang agar aliran sungai dari hulu ke hilir ini dan semakin lancar dan tidak membuat banjir lagi di perumahan Dinar Indah ini. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Galih Saputra langsung dari Semarang, Jawa Tengah.